Saya quote nih Bang Novel. Saya quote dari kata-katanya pihak kepolisian. Saya menjamin bahwa tidak akan ada orang-orang dari demonstran itu yang masuk ke dalam untuk mengacaukan acara Bapak. Oke. Salaman dong kita. Ya udah benar itu. Ya kan? Iya. Karena dia pengaman kan. Udah, saya masuk ke ruangan. Ini polisi kemana nih? Apa-apaan ini rese? Nah, ya segelintir doang. Lu yang bubar sono. Encari. Bunda Mary. Udah. Diamin aja. Cuma segitu doang. Polisi mana polisi? Polisi. Polisi yang di atas. Siapa itu menampar? Menampar. Polisi kemana? Udah kesianan bapak itu ditampar. Kesian. Polisinya yang berangkat sekarang. Iya. Polisinya malah jagain. Polisinya itu ya. Kita nanti setelah ini kita akan ke polisi. Ya, banyak bukti. Bapak kesian. Ini ada bukti ini. Yang kurang ajar ini. Udah. Laporin. Semangat. Polisinya mana kok biarin aja masuk ke sini? Polisi di bawah diam-diam aja. Kita nanti ke Polda. Udah. Iya. Bang Rafli langsung ke Polda, Bang. Langsung Polda Metro aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita membicarakan hal yang sedang viral ya di media dan media sosial. Hari Sabtu lalu Forum Tanah Air itu sedang melakukan kegiatan diskusi dan kemudian diserang oleh orang-orang kriminal kalau saya katakan, karena itu kejahatan serius itu. Dan ini tentunya membuat kita semua prihatin. Dan agar kita bisa dapat informasi dengan lebih banyak dan lebih jelas, kali ini kita bicara dengan Bang Tata Kesantra. Apa kabar Bang? Baik. Abang selaku Ketua Umum Forum Tanah Air ya Bang? Betul, Ketua Umum. Ya. Bang, sebelum bicara terkait dengan hal yang memalukan itu yang terjadi ya, saya kira parah sekali ya. Saya pernah hadir di acara di FTA Forum Tanah Air. Dan waktu itu diskusinya menarik sekali. Saya tahu betul lah bagaimana semangatnya para tokoh-tokoh yang tergabung di FTA dan tokoh-tokoh juga yang hadir dalam berbicara di forum itu. Tapi Bang Tata bisa nggak bercerita secara perspektif, memberikan gambaran umum ya. Sebetulnya FTA itu apa dan kegiatannya apa gitu kan Bang. Terus kegiatan-kegiatan selain dari diskusi, apakah ada kegiatan-kegiatan lain untuk publik biar paham Bang? Ya, makasih Bang Novel Baswedan. Ini
salah satu idola kita ini. Sama-sama, saya idola juga Bang Tata ini. Dari zaman masih aktif sampai saat ini, subhanallah. Barakallah. Barakallah. Terima kasih, saya sudah diundang ke sini. Ya, kejadian hari Sabtu, ini kita sudah di Senin pagi, berarti sudah tuh Minggu, Senin, 2 hari setengah ini. Ya kan? FTA ini sebenarnya lahir dari kepedulian teman-teman diaspora. Kembali pada waktu 2019 yang lalu. Oke. Bang Novel. Jadi waktu 2019 teman-teman itu di Amerika. Jadi waktu itu saya jadi ketua tim pemenangan Prabowo Sandi sebenarnya. Jadi waktu itu saya akhirnya karena situasi sudah tahu kan karena kita tidak mendukung sosoknya. Yang kita dukung isu yang kita mau ajukan dan kita harapkan kalau menang mereka bisa menjalankan kita punya isu, kita berada pada posisi mereka gitu. Ternyata tidak, dan kami berpikir kita mau lanjutkan terus nih perjuangan. Ya kan, perjuangan ini nggak berhenti karena kita bukan mendukung Prabowo Sandinya, kita mengharapkan dia bisa membawa kita punya visi misi. Nah akhirnya teman-teman yang tadinya tergabung di Amerika ini menggabungkan diri dalam suatu forum yang kita namakan Forum Tanah Air. Dan itu dimulai pada Februari 2020. Saya panggil Bung Rocky itu untuk meresmikan di New York waktu itu. Jadi sejak itu kita melakukan diskusi. Nah kadarullahnya itu kan COVID. Habis itu. Tadinya kita mau bikin itu setiap 3 bulan atau berkala kita undang pembicara-pembicara dari Indonesia untuk melakukan diskusi. Jadi kita juga dapat first hand experience atau first hand knowledge dari pelaku-pelaku pengamat politik apa di Indonesia kan gitu Bang. Karena kita kan di luar kalau cuma baca di ini kan nggak lengkap gitu. Istilahnya apa info A1 ya. Kalau istilahnya Bang Novel kan info A1 gitu ya. Nah, tapi ternyata kaderulanya nggak jalan seperti itu. Kita akhirnya diskusinya online. Tapi memang Allah itu selalu memberikan sesuatu dari hasil yang kita tidak harapkan, diberikan hasil yang lain yang kita melihat hikmahnya itu akan lebih baik di kemudian hari. Waktu itu kita anggap, aduh gimana diskusi online ya kan. Tapi justru dengan diskusi online itu teman-teman yang tadinya tergabung dalam padi global lah waktu itu. Saya juga pegang padi global waktu itu. Jadi ada teman-teman dari Amerika, Eropa, Middle East, sampai North Africa, Asia Pasifik, Australia. Itu kan kita share itunya, link link diskusinya, Zoom kan. Mereka tertarik. Wah apaan nih Bang? Kok nggak ngajak-ngajak gitu? Saya bilang antum mau, oke. Kita bikin lah. Jadi akhirnya setelah tidak sengaja tidak dimaksudkan untuk itu. Terbentuklah FTA bukan di Amerika saja, tapi yang menginisiasikan kami dari Amerika. Terbentuklah di Eropa, ke UK, sampai ke North Africa ya, ada Maroko, Egypt, ke Middle East. Makanya namanya MENA, Middle East and North Africa. Mulai dari Qatar, Emirat, Saudi, sampai Asia Pasifik, mulai dari ASEAN lah, sampai ke Hong Kong, di mana banyak saudara-saudara kita yang BMI kan buruh migran. Kan banyak di Taiwan, kemudian sampai Korea, Jepang, sampai ke berkembang. Diskusinya jalan terus tuh, kita undang siapa, semua kita undang. Kita tidak, karena kita ini FTA ini kan tidak berafiliasi sama partai politik. Kita tidak berafiliasi sama organisasi massa, LSM ataupun sebentuk apapun. Kita juga tidak mendekat kepada figur-figur siapa itu. Kita nggak ada. Cuman kebenaran waktu mulai awalnya itu karena dari Prabowo Sandi aja, tapi kita bukan orangnya Prabowo. Muncullah acara itu, FTA itu muncul. Semakin lama semakin membesar. Nah kemudian ada beberapa teman-teman waktu padi itu juga di Indonesia kan. Nah orang Indonesia ini dia gabung sama kita, tapi itu dia hanya sebagai bagian daripada Asia Pasifik. Itu kira-kira awalnya seperti itu, berkembang. Dan akhirnya setelah diskusi kita mulai berubah menjadi advokasi. Jadi kita ngajukan GR Bang. Tentang presidential threshold 20%. Saat itu kita punya lawyernya tuh Refli Harun sama Denny. Kan di MK. Karena kita pikir ini aturan yang sangat tidak demokratis, sangat membatasi chance chance kepada
putra-putra Indonesia untuk menjadi pemimpin kan begitu. Dan yang lebih parah lagi, dengan adanya seperti itu akan menjadikan kedaulatan itu bukan di rakyat jadinya. Ya, ya. Jadi kedaulatan ditentukan oleh, kan di situ aturannya kan 20% dukungan dari partai atau koalisi partai. Ya. Artinya mereka dong yang ngatur. Nah ini kita akhirnya setelah itu kita merasa ditolak tuh Bang. Biasalah ditolak kan. Ya. Terus waktu itu kita bilang kita harus mengajukan lagi. Tapi kali ini kita pakai nama Forum Tanah Air Indonesia. Ya, ya, ya. Karena niat seperti itu akhirnya kita bentuklah yang namanya FTA Indonesia. Ngajukanlah diri kurang lebih 66 orang dari 34 provinsi. Oh di Indonesia juga ada di provinsi-provinsi. Kita sekarang Indonesia alhamdulillah di 38 provinsi. Sampai Papua Pegunungan kita punya jaringan member. Oke. Tapi waktu kita ngajukan itu tahun 2022 itu kan masih 34 provinsi Bang. Iya, iya, iya. Jadi 66 member dari 30 provinsi ngajuin JR juga. Iya. Tapi atas saran lawyernya waktu itu Bung Haris Ashar. Atas saran beliau, kalau kita maju lagi seperti ini, antum kan udah pernah ditolak FTA ini. Iya, iya. Maju lagi sama aja kita bunuh diri. Iya, iya. Akhirnya kita akalin, kita menjadi pihak terkait. Oh, iya, iya. Dari gugatan PKS waktu itu. PKS kan ngajuin hujat. Jadi kira-kira itu advokasi kita jalan situ. Itu salah satu kegiatannya. Dan sepanjang itu sampai saat ini kita mengeluarkan berbagai macam sikap dan seruan dan protes secara online. Kita kasih tahu ini ada hal yang tidak betul seperti Pilkada 2020 waktu itu kan zaman Covid terus diadakan terus Undang-Undang Omnibus Law, kita kasih tahu dan kita jaringan kita di luar negeri khususnya itu dia menjangkau kan semuanya. Jadi teman-teman luar negeri tahu dan setelah 34 provinsi terbentuk, provinsi juga bergerak, gitu kan. Nah tahun 2023 ini dari hasil-hasil diskusi kita selama hampir 3 tahun itu kita cetuskan manifesto politik. Jadi ada 10 tuntutan manifesto politik dari Forum Tanah Air yang terbagi dalam 3 klaster. Ya. Intinya kita mau semua aturan-aturan itu, karena kita kan sudah mengakui klaim kita yang negara demokrasi. Kan? Ya, betul. So we have to go with the democracy principle and everything kan. Jangan cuma berlaku demokrasi tapi nggak melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi. Jadinya kan cuma topeng aja kan, itu yang kita tuntut. Intinya seperti itu. Ya antara lain seperti Undang-Undang Pemilu yang tadi Presiden threshold, kemudian Undang-Undang MD3, di mana kekuasaan dari partai itu sangat besar sehingga kalau Bang Novel jadi anggota partai, saya ketua partai, saya bilang udah jangan dilanjutkan. Bandel Bang Novelnya di recall. Ya kan begitu kan? Saya recall Bang, atau jadi dimutasi. suara yang diperoleh jadi atau dimutasi di DPR dari komisi mata air menjadi komisi air mata. Bang Novel tahu lah Bang. Yang kira-kira kering kan gitu. Kayak gitu kita protes. Kemudian undang-undang kepartean, bagaimana partai harus diatur, bagaimana banyak yang kita ajukan gitu seperti itu. Kemudian kita bicara juga soal bagaimana membangun ekonomi. Kita sangat mendukung membangun otonomi dari otonomi daerah. Itu salah satu. Karena kita pikir otonomi daerah itu lebih pas untuk Indonesia karena kan dengan otonomi daerah itu mereka lebih leluasa membangun daerahnya. Sementara kalau dari pusat kan semua nunggu anggaran. Sekarang kan undang-undang itu belum dicabut ya Bang Novel ya. Soal otonomi daerah masih ada, masih ada. Tapi sekarang masih jalan gitu. Sekarang udah sentralisasi lagi semuanya. Banyak kemudian ada perubahan karena ada undang-undang tertentu yang mengatur, contohnya Omnibus Law dan beberapa undang-undang lain. Itu barangkali sering kali menjadi problematika hukum ya. Ya karena ada undang-undang yang bertentangan antara satu dan yang lainnya. Itu yang kita kemudian yang paling terakhir kita minta penyelenggaraan. Jadi penyelenggara negara yang bersih dan accountable dan berkiblat kepada 2 aturan utama yang sangat penting, yang yaitu pertama tentang penggunaan sumber daya alam kita, yaitu
dimiliki oleh negara, dimanfaatkan oleh negara untuk sebesar-besarnya kepentingan anak-anak bangsa kan. Dan kemudian yang ketiga soal memelihara fakir miskin dan orang-orang terlantar. Itu yang kita dorong tuh 10. Sampai sekarang itu yang kita dengungkan. Sambil jalan itu kemarin kita keluar lagi sikap seruan tentang Pilkada 2024 yang serentak ini, bahwa jangan, jadi kayak gitu, itu kegiatan-kegiatan yang Bang Novel nanyakan. Tapi yang paling utama dari itu semua, FTA itu visi misinya mengedukasi masyarakat sehingga dia enggak illiterate, buta huruf politik, buta politik. Gitu ya. Jadi kita mengedukasi, cara mengedukasinya kan berbeda-beda. Kita selama ini memakai media online, yaitu WhatsApp dan kayak Instagram segala macam untuk mempromosikan apa kita punya keinginan. Tapi kan sebagian besar masyarakat kita di pedesaan. Jadi ada beberapa wilayah kita kan sudah ada di 38 provinsi, kurang lebih 200 kabupaten kota. Nah, teman-teman ini ada beberapa kabupaten yang sudah sampai full kecamatannya. Hebat Bang ya. Iya, jadi luar biasa. Iya, jadi mereka ada beberapa kabupaten seperti di Jawa yang melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan cara mereka suruh masyarakat mengumpulkan sampah, ada teknologinya, ada Profesor Nana, siapa nama saya lupa, dia punya teknologi itu, diajarkan kepada masyarakat, karena kan ngumpulin masyarakat di desa kan nggak bisa datang kita ajar kamu tentang hak konstitusinya, ngomong apa, kan gitu. Menarik sekali nih Bang. Jadi setelah itu kita kasih itu sehingga mereka, nah inilah yang kita lakukan, seperti itu, forum dan akhir, so far. Dan bisa seperti itu seterusnya gitu. Ya menarik sekali dan bentuk kepedulian seperti ini kan luar biasa Bang. Di tengah mungkin hari ini kita kalau berbicara dengan banyak rekan gitu Bang ya, kita prihatin ketika di tengah masyarakat pragmatis itu semakin banyak sebenarnya. Betul. Tapi dengan adanya kepedulian ini harapannya kan semakin menguatkan rasa memiliki negeri ini. Betul. Bayangkan diaspora kemudian betul-betul mau memikirkan masalah-masalah yang sekarang ada. Betul. Karena memikirkan masalah kan mulainya dengan peduli dulu kan Bang. Dengan peduli kita bisa lihat persoalan, baru pelan-pelan memikirkan solusinya atau siap permasalahan. Betul, kan gitu Bang ya. Betul. Tapi yang membuat kita kemudian terkejut adalah hari Sabtu kemarin. Kok bisa-bisanya suatu hal yang sangat positif seperti ini diserang gitu. Ini kan suatu hal yang orang bingung, apa yang sebenarnya terjadi? Barangkali kalau barangkali publik bisa mendapatkan informasi juga. Apakah sebelumnya sudah pernah diancam itu Bang? Terus apa tahapannya kok sampai terjadi tiba-tiba diserang gitu? Apakah tiba-tiba atau sebelumnya ada perbincangan dulu dengan security atau penjaga lokasi atau penegak hukum yang ada di situ? Jadi gini Bang Novel, sebelum kita masuk ke situ saya mau jelaskan dulu sedikit. Kita kan seperti saya katakan tadi, kita belakangan ini kita melakukan juga diskusi-diskusi secara offline. Yang Bang Novel pernah hadir. Saya pernah hadir bulan Mei kemarin juga, kan itu ada diskusi yang dirangkaikan dengan acara halal bil halal gitu, habis Lebaran kan. Betul. Nah sekarang kita lanjutkan ini. Kita lihat satu momentum sekarang bahwa ada suatu event besar akan terjadi pada bulan Oktober, yaitu pergantian kekuasaan, berakhirnya kekuasaan Presiden Joko Widodo dan dimulainya kekuasaan pemerintahan Prabowo Subianto, kan begitu. Nah kita diaspora berpikir ini mungkin bagus kalau kita adakan pembicaraan, diskusi, sehingga hasil diskusi nanti mungkin bisa menjadi semacam referensi. Kita kan tidak bisa bilang suatu ini kita punya usulan, kita cuma sebagai referensi, mungkin sebagai acuan, sebagai sikap kepedulian kami, kepedulian kami tentang apa yang harus kita lakukan ke depan. Jadi kita mau bicarakan itu. Karena kita selalu berbicara bukan politik praktisnya, kita bicara politik kebangsaan. FTA bicara politik kebangsaan. So you like it or you don't, you're gonna have a new president. Presiden itu akan ada. Sekarang kita bilang, aduh saya nggak suka gini. Oke, itu saya bilang suka atau tidak suka akan ada presiden itu. Sekarang terpilih kan ya. Sekarang bagaimana kita menyikapinya? Kita kasih tahu dong. Ini loh yang terjadi selama 10 tahun pemerintahan Jokowi. Menurut kita ini rencana kemarin nih, tapi kan tidak terjadi. Menurut kita ini hal-hal yang kita akan lempar kepada
teman-teman dari luar negeri juga akan memberikan masukan. Kan itu live kemarin Bang, live Zoom. Itu diserangnya di awal acara atau? Belum mulai acaranya. Belum mulai. Ini kita cerita kronologisnya habis ini. Nah, harapan kita akan muncul satu ide, gagasan, pikiran-pikiran alternatif daripada tokoh-tokoh ini kan dan akademisi, ada profesor, ada doktor, ada tokoh-tokoh yang di bidangnya, tokoh militer, baik tokoh-tokoh agama, ada Pak Din Samsudin, ada tokoh-tokoh militer, ada banyak lah ya kan. Bang Novel nggak ada sebagai tim anti korupsi, ada Abdul Samad gitu kan, Pak Bram Samad. Jadi ada variety of knowledge berkembang di situ sehingga kita bisa memetakan gitu loh. Ini loh hal-hal yang mungkin tidak perlu dilanjutkan. Ini hal-hal yang perlu diperbaiki. Ini hal-hal yang perlu diinovasi, dimasukkan dalam. Kan kita menghimbau bisa dong. Betul. Nah itu kan kita ajukan kepada pemerintahan Prabowo. Gimana kita nggak suka sama Prabowo? Ya kamu nggak suka sama Prabowo, ya kita harus kasih tahu ini bahwa dia laksanakan tidak laksanakan. Kasih waktu. Istilahnya kalau di Amerika kan 100 days gitu kan, 100 hari pertama. Kita kasih lihat. Lagi yang nanya, 100 hari kan belum kelihatan. Memang nggak kelihatan, tapi 100 hari pertama itu kebijakan-kebijakan yang mereka hasilkan. Dari hari H+1 di mana kabinetnya sudah tersusun. Pokoknya Komisi Pemberantasan Korupsi, ketuanya Tata, siapa Tata gitu kan. Kalau ketuanya Bang Novel, udah tahu kredibilitasnya kan. Kita bisa lihat di situ siapa the right person and the right place. Itu satu. Yang kedua, kebijakan-kebijakannya kan Bang. Kebijakannya itu nggak bisa langsung kelihatan, tapi apa yang dibuat kebijakan itu, maksud dari kebijakan itu kan kelihatan dari 100 hari pertama. Betul. Hasilnya mungkin setahun kemudian itu kan. Kalau memang tidak bagus, kita evaluasi, kita kritisi. Itu yang kita lakukan selama ini dengan pemerintahan Jokowi. Bang Novel hadir waktu kita tidak pernah mengatakan ada yang teriak lah, itu Jokowi tidak pernah. Tapi kan kita tidak mendiskreditkan Jokowi sebagai pribadi, tidak mendiskreditkan Jokowi bahwa dia tidak mampu. Tapi kita kasih tahu apa yang tidak bisa, ini yang tidak bisa dilakukan dengan cara apa supaya jadi bisa. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Tapi keburu diseruduk sama orang-orang itu aja itu. Nah gitu. Bung Novel. Awalnya gimana Bang? Tadi yang mungkin yang saya tanyakan diantaranya kan, apakah sebelumnya mereka sudah ngancam barangkali atau mungkin ada konflik sebelumnya, tapi konflik rasanya nggak mungkin ya. Yang nyeruduk itu kan preman-preman nggak jelas itu. Tapi kalau pembicara di acara FTA kan para tokoh-tokoh ya, secara kompetensi, kapasitas luar biasa semua. Betul. Rasanya nggak mungkin kecuali ada orang yang nyuruh mereka dan kemudian punya kepentingan untuk menghalangi atau menghadang kebaikan ya. Betul. Tapi yang saya ingin tahu tadi, di tahapan sebelum acara itu dimulai, apa sih yang terjadi sehingga kemudian apakah ada hal-hal yang sifatnya ancaman sebelumnya, terus apakah ada komunikasi dengan petugas keamanan dan lain-lain, gimana Bang? Ya jadi kejadian itu gini, malam sebelumnya itu, jadi sekitar jam 10 malam, berarti malam Sabtu ya. Oke. Jumat malam. Malam Sabtu itu kami sudah di hotel. Ya kan, artinya kita sudah di hotel, kita sudah persiapkan dari sore dan supaya istirahat lebih baik kita kumpul di hotel. Kita dihubungi sama pihak hotel. Pihak hotel menghubungi kami. Pertanyaannya cuma satu, Pak, Bapak bisa nggak menjamin keadaan bahwa acara Bapak itu yang silaturahmi kebangsaan itu berjalan aman damai dan tidak mengganggu kenyamanan daripada tamu hotel kita. Pertanyaannya itu, tanpa kita tahu, namanya Bang Novel nanya, saya jawab. Saya jamin 100%, 1000% bahkan, bahwa peserta silaturahmi kami itu tidak akan melakukan kegiatan seperti itu. Masa sih yang orang-orang sepuh, orang-orang yang sudah selesai dengan dunianya mau melakukan hal seperti itu, ya kan? Jadi saya orang sini bilang pede ya, saya yakin dengan itu, jadi saya akan yakin. Saya akan forward sedikit, rupanya mereka itu bertanya begitu karena mereka sudah dapat surat dari kepolisian bahwa besok itu ada demo. Mereka itu boleh demo di hotel kan? Nggak boleh harusnya. Di luar ya. Jadi mereka itu
Itu kita baru tahu. Jadi saya forward dulu ya. Oke. Kenapa dia bertanya begitu? Rupanya itu karena mereka dapat pemberitahuan, polisi mendapat permintaan apa sih? Permintaan pemberitahuan untuk melakukan demo. Kemudian ada apa sih namanya Pak ya, polisi sprint ya, sprint apa tuh? Maksudnya izin untuk bisa melakukan itu kan? Gitu. Nah itu. Harusnya gini Bang, yang saya pahami ya, demo di hotel rasanya nggak boleh. Demo tuh di tempat-tempat pemerintahan, fasilitas publik. Fasilitas publik itu bukan yang sifatnya kayak fasilitas publik yang private ya. Ya itu nggak boleh harusnya. Harusnya kalau demo ya kantor pemerintahan dan tempat-tempat lain. Kalau itu kan rasanya nggak masuk akal ya. Nggak lazim gitu, saya nggak paham itu. Nah kemudian saya juga nggak apa-apa, apalagi saya nggak apa-apa. Ya, kemudian jam 7 pagi kita lagi beres-beres. Ya, istilahnya sentuhan terakhir daripada persiapan kita punya acara panggung segala macam, kita pasang backdropnya segala macam. Kita dipanggil lagi sama pihak keamanan hotel. Kali ini kita dikasih lihat itu surat dari pihak kepolisian bahwa akan ada aksi mulai jam 8 sampai jam 11, ya kan? Dan mereka sudah mendapatkan bukan persetujuan, pemberitahuan ya kan? Kita bilang jadi bagaimana? Oke Pak, lanjut aja. Ya kan, yang penting kita jaga kondisivitasnya. Nah jadi kita selalu bernegosiasi, berkomunikasi dengan pihak hotel maupun pihak keamanan. Nah sampai sekitar pada pukul 10, kan kejadian merangsek itu kan sekitar 10:30 ya. Kurang lebih pukul 10 lah begitu, saya nggak begitu lihat. Saya masih bicara terakhir itu. Ada pihak hotel, pihak keamanan, dan kami. Pihak keamanannya saya tidak tahu apakah dari Polsek atau Polres, tapi itu jabatannya kayaknya dia bilang dia kanit gitu loh. Kanit apa saya nggak tahu, mungkin kanit serse atau apa. Jadi mereka pihak hotel sudah deg-degan mungkin ya. Pak kalau bisa ini nggak usah dilanjutkan karena suasananya nggak kondusif. Jadi demo itu sudah di luar pagar hotel, mereka berorasi. Terus saya bilang loh, begini loh, mereka itu punya hak untuk berpendapat. Mereka punya hak untuk mengeluarkan pendapat segala macam. Kita juga punya hak untuk mengeluarkan pendapat. Kita juga punya hak untuk berserikat, berkumpul, ya kan? Jadi monggo aja mereka ke sana, kita ke sini. Kemudian pihak kepolisiannya bilang, oke Pak, yang penting Bapak begini, Bapak jaga tamunya Bapak, panitia dan orang Bapak jangan keluar, jangan terprovokasi keluar. Saya menjamin, ini saya quote nih Bang Novel, saya quote dari kata-katanya pihak kepolisian. Saya menjamin bahwa tidak akan ada orang-orang dari demonstran itu yang masuk ke dalam untuk mengacaukan acara Bapak. Salaman dong kita. Ya udah benar itu. Ya kan? Karena dia pengaman kan. Udah, saya masuk ke ruangan. Nggak berapa lama masuk ke ruangan. Ini polisi kemana nih? Apa-apaan ini rese? Nah, ya segelintir doang. Lu yang bubar sono. NKRI. Bunda Mary. Udah. Diamin aja. Cuma segitu doang dapatnya. Polisi mana polisi? Polisi. Polisi yang di atas. Siapa itu menampar? Menampar. Polisi kemana? Udah bukan. Kesianan bapak itu ditampar. Kesian. Polisinya yang berangkat saat. Iya. Polisinya malah jagain. Jadi
Polisinya itu yang Kita nanti setelah ini kita akan ke polisi. Ya, banyak bukti. Bapak kasihan. Ini ada buktinya. yang kurang ajar ini. Tinggalin aja. Udah, Bu, udah, Bu. Laporin. Semangat kita, semangat. Polisinya mana kok dibiarin aja masuk ke sini? Polisi di bawah diam-diam aja kok. Kita nanti ke Polda semuanya. Iya. Bang Rafli langsung ke Polda, Bang. Langsung ke Polda Metro aja. Bubar acara apa ini bubar. Wah itulah masuk yang video-video yang beredar itu, yang apa backdrop kita ditarik, itu apa screen LCD itu bukan punya kita, punya hotel itu dirusakin, mikrofon apa mic apa itu dengan apa dihancur-hancurin, dipukul-pukulin ke meja dan menterorize lah seperti itu. Jadi akhirnya alhamdulillah. Peserta itu kita tidak ada yang terprovokasi. Ya bagaimana mau terprovokasi, orang akademisi, orang udah sepuh, ya kan, nggak mungkin terprovokasi mau lawan gitu kan. Ya, mereka masuk nggak ada lawan, keluar mereka sempat kejaran sama polisi, pasukan keamanan, dan akhirnya mereka didorong ke belakang, ya kan. Nah, to make the long story short, suasana mereka nggak nyaman, mereka tetap menuntut kita dibubarkan karena ini katanya tidak ada perizinan. Saya mau tanya, Bang Novel kan orang kepolisian. Iya. Dulu saya kepolisian pensiun udah ya. Bukan, maksudnya kok dia tahu kita nggak punya izin, taruh lagi perlu izin. Kok mereka tahu kita nggak punya izin? Ya menarik tuh. Iya. Itu saat itu. Harusnya dia nggak mungkin tahu. Apalagi kegiatannya di dalam ruangan kan. Itu kan boleh saja. Ini bukan soal harus ada izin atau pemerintahan, tapi orang itu minta itu nggak punya izin dalam. Dari mana dia tahu? Itu satu. Okay. Nah, yang kedua, itu saya punya nama kan agak susah. Bang Novel aja tadi Tata Kesantra kesannya. Iya. Dia betul-betul mengeja saya itu perfect. Tata Kesantra, Antek Asing. Saya wah, nama saya top juga nih, bisa nggak salah tulis gitu. Di samping lain ada nama-nama Pak Din Samsudin yang dianggap pemecah belah bangsa, Refli Harun, Barisan Sakit Hati. Banyak-banyak lah poster-poster yang dia bikin. Artinya poster itu kan sudah disiapkan. Ini saya tidak point finger ya, saya hanya menceritakan fakta. Betul. Ini terserah daripada pemirsa Novel Baswedan podcast ini yang menilai gitu. Akhirnya ya sudah, itu aja kejadiannya. Kemudian kita diminta oleh pihak keamanan dan pihak kepolisian. Saya itu agak bersih tegang di situ karena kembali keluar kata-kata. Saya tanya, dia bilang, Pak ini sudah kondusif begini. Saya bilang begini, Pak, kalau seandainya kita berhenti, saya punya satu pertanyaan sama Bapak, ya kan? Kalau kita berhenti sekarang, ini kan pendemo masih di depan itu, pendemo masih di depan. Siapa yang menjamin tamu saya tidak dipersekusi, tidak di-harassment, ya kan, oleh para pendemo tersebut waktu pulang? Karena pendemo itu masih ada. Betul. Nah ini kata-katanya saya quote lagi Pak. Siap Pak, saya dan jajaran saya siap mengawal dan mengamankan tamu-tamu Bapak pulang dari tempat ini. Saya langsung mulai naik, saya punya darah di situ. Saya bilang belum sampai 1 jam yang lalu Anda mengatakan hal yang sama kepada saya. Saya menjamin tidak akan ada orang yang masuk merangsek. Muncullah alasan dia. Kami kecolongan Pak. Dan itu sudah ada itu pernyataan dari Wakapolda kalau nggak salah bahwa kami istilahnya dia mengakui bahwa mereka itu lambat merespon yang perusuh itu yang masuk, kan dia masuk dari belakang, mereka konsentrasi dari depan, ya kan? Jadi dia dan itu ada jarak 100 meter dari depan ke belakang, bla 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 bla.
Saya bilang sama Bapak itu, saya bilang, Pak, saya hanya mau bertanya aja, Pak. Anda kan orang pengamanan. Kalau Anda mengatakan Anda menjamin, berarti perimeter hotel ini itu Anda sudah pegang. Kalau Anda nggak pegang perimeter ini, nggak mungkin Anda keluar menjamin karena Anda adalah pihak keamanan. Karena itu kan mengayomi masyarakat, semua yang menjaga ketertiban kan. Nah, sampai kalau terjadi itu kecolongan, for me it doesn't make sense, itu nggak masuk akal saya gitu loh. Karena jaminan itu kan keluar bukan dari pihak hotel, Pak, yang tidak punya kemampuan, tidak punya resources. Ini keluar dari pihak keamanan yang tentu resources intel mereka kan banyak, Pak. Nggak mungkin intelnya di depan doang, di belakang pasti ada juga dong. Itu jumlahnya orangnya berapa? Yang aksi, yang demo, katanya demo, apakah ribuan? Enggak, 20 orang mungkin. Loh, 30 kenapa orang. bisa kecolongan ya? Kan jumlahnya cuma 20-30 orang paling. Iya, tapi ada yang dari belakang, katanya ada beberapa puluh orang dari belakang gitu. Jadi sementara ada orasi depan, ada dari belakang masuk. Jadi dari depan pintu gerbang, pintu depannya hotel itu ada dari belakang juga, Bang Novel. Mereka masuk dari belakang. Saya nggak tahu karena saya kan nggak kita kan dalam ruangan. Tapi taruhlah itu betul. Tapi saya kan cuma sense aja. Saya kan karena kita biasa di sana kan berdebat soal masuk akal atau tidak masuk akal. Saya bilang nggak masuk akal kalau kamu sudah menjamin. My understanding ini Bang Novel kan mantan polisi kan. Begitu Bang Novel bilang secure, Pak. Artinya apa? Perimeter daripada yang Anda bilang secure itu Anda sudah kuasai dong. Kita paham betul. Paham betul itu sampai gang-gang atau tempat yang bisa dimanjatin itu sudah diatur semua. Itu cuma understanding saya aja yang bukan orang polisi ya. Apalagi jumlahnya nggak banyak. Nggak banyak. Ya kan? Sampai ada teman yang bilang, itu Bang, kalau sebenarnya mau bisa diusir itu. Orang masa yang sampai 1000 aja bisa diusir kok. Ini cuma 20 apalagi dari kepolisian setempat kan sudah mendapatkan surat dari mereka. Artinya mendapatkan surat kalau kemudian orangnya yang izin itu untuk aksi di depannya hotel. Itu kan mestinya yang mendapatkan pemberitahuan harus bisa memitigasi kan. Untuk melakukan pengamanan dan jangan sampai melakukan kekerasan atau tindakan kejahatan lainnya gitu. Itu kan masalah yang mestinya elementer sehari-hari itu. Iya betul. Makanya itu terjadi seperti itu. Nah ini mumpung sama Bang Novel nih. Izinnya itu sampai jam 11 kalau saya tidak salah pihak hotel bilang. Yang dari kepolisian kan ada tuh. Bahwa Anda punya aksi bisa diizinkan sampai jam 11. Nah kita tuh keluar sekitar jam 12-an lewat. Mereka masih di situ aksi. Masih menjaga. Katanya mereka mau tinggal meyakinkan kita pulang atau tidak. Saya nggak tahu hukum di Indonesia. Kalau seandainya sudah lewat jam 11 itu harus dibubarkan atau tidak atau bagaimana. Tapi kalau yang saya tahu, kalau izin teman-teman yang biasa demo di mana itu DPR, di KPK, begitu selesai jam 6 disuruh pulang, ya kan? Memang gini Bang. Kalau melihat dari tadi yang terkait dengan anggap aja itu aksi demo beneran lah, bukan settingan ya. Tentunya ada juga yang kita bisa khawatir, kita bisa duga, jangan-jangan itu adalah settingan. Ada pihak tertentu yang mengatur mereka ini atau mengerahkan mereka. Karena kita juga sering mengetahui adanya fakta-fakta masa bayaran ya. Tapi ini apakah seperti itu? Bisa jadi ya, tapi semuanya harus dikonfirmasi dan diperiksa oleh polisi yang sekarang sedang memeriksa ya terkait hal tersebut. Tapi apapun mereka, siapapun mereka melakukan demo di hotel itu ya nggak lazim ya, nggak lazim. Dan yang kedua, apalagi bisa melakukan intimidasi, karena yang dilakukan tuh harusnya namanya aksi itu kan kebebasan berlandasan kepada kebebasan menyampaikan pendapat ya. Dia bebas menyampaikan pendapat, bukan bebas melakukan intimidasi gitu. Betul. Bukan bebas melakukan ancaman gitu. Teror ya. Iya, melakukan teror kan nggak boleh begitu. Jadi ini masalah yang menurut saya murni tidak pidana ini. Ini bukan masalah yang boleh dianggap sebagai masalah seperti ini, masalah yang serius gitu. Tapi kalau saya lihat kan memang statement dari polisi ya, Polda Metro disampaikan ada 10 lagi yang sedang dikejar dan lain-lain. Ya kita berharap yang begini harus ditindak dengan sungguh-sungguh dan serius. Betul. Kenapa?
kita nggak ingin terjadi hal serupa kemudian terjadi di tempat lain. Betul. Atau orang-orang yang kelompok-kelompok seperti ini kemudian boleh melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Betul. Karena kalau itu yang terjadi, apa kita punya kita punya muka di internasional begitu. Betul. Karena tentunya yang begini akan dilihat dengan banyak orang ya. Dan tentunya kalau yang seperti ini kemudian dibiarkan atau bisa dilakukan dan kemudian tidak sampai dijangkau aktor intelektualnya, saya khawatir orang-orang itu akan berbuat kembali. Ya. Dan yang begini nggak boleh dibiarkan. Betul. Itulah Bang Novel. Saya dalam beberapa kesempatan mengatakan siapapun di belakang ini, saya tidak point finger ya, saya tidak menunjuk atau menuduh siapapun karena kita tidak punya alat bukti ataupun pembuktian untuk mengatakan si A si B. Tapi siapapun di belakang ini, saya pikir yang dia lihat mungkin hanya pokoknya bubarkan. Dampaknya dia nggak lihat. Karena ini kan diaspora ke luar negeri, live ya. Itu tentunya sama teman-teman diaspora kan akan diedarkan ini kejadian negara gue nih kayak gini gitu kan. Nah itu kan akan menyebar. Kita nggak tahu model media sekarang ini kan begitu kejadian kita podcast sekarang ini ya kan. Jangankan tunggu hari Selasa, ya kan ini pagi orang lunch time aja udah tahu ini podcastnya Bung Novel udah kemana-mana nyebar kan begitu kan. Nah, itu kecepatan teknologi. Jadi yang kita sayangkan sebenarnya yang seperti Bang Novel bilang betul. Bagaimana kita taruh muka kita di luar negeri? Bagaimana kita mau bicara soal come to Indonesia, invest your money to Indonesia. Datang ke Indonesia, kita punya tourism, tempat-tempat yang bagus. Datang ke Indonesia, ya kan penduduknya ramah dan itu semua tidak tercermin kemarin. Terus kita mau jualan apa gitu loh? Kita kan di luar negeri, saya belum lama sih Bang Novel, saya baru 25 tahun ya di Amerika ya. Buat teman-teman yang lain sudah ada yang 30 tahun, 40 tahun. Tentu kita punya banyak teman kan di sana. Kan mereka pasti kita ngomong kalau sebentar kita ngomong gini ngobrol-ngobrol. Ada apa nih? Ini negara saya begini. Dan itu akan berkembang. Itu kan akan sampai kepada orang-orang yang punya kepentingan bisnis, punya yang mau jadi jalan-jalan ke Indonesia, akhirnya mereka tunda. Banyak dampak. Yang orang-orang ini yang kata teman saya sumbu-sumbu pendek ini nggak mengerti dampaknya. Nah ini yang susah kita menjelaskan. Kita kan bicara politik kebangsaan, jangan bicara seperti inilah. Ya kan? Ini keadaan seperti ini, saya nggak tahu siapapun di belakang ini ya. Justru buat pemerintahan yang akan berakhir ini tidak bagus kan? Dan pemerintahan yang akan memulai lebih tidak bagus lagi karena effort usaha untuk mendongkrak kepercayaan publik internasional itu semakin berat tugasnya. Nah saya nggak mampu comprehend orang yang belakang ini. Kecuali kalau memang tujuannya adalah bagaimana menghancurkan Indonesia. That's different story gitu loh. Kalau yang slogan dia aliansi cinta negeri cinta tanah air. Yang petir itu bukan? Nggak tahu. Apakah begini caranya kamu mencintai tanah air gitu? Mencintai tanah air adalah bagaimana supaya tanah air kita ini betul-betul bisa menjadi tempat yang baik buat masyarakatnya, rakyatnya, supaya bisa hidup betul-betul seperti suatu negara bangsa yang merdeka. Kami seperti saya katakan tadi, kami lucky kan. Kami alhamdulillah Allah kasih kesempatan untuk hidup di suatu negara yang semuanya sudah teratur baik dari segi jaringan sosialnya, jaringan kesehatannya, jaringan semuanya teratur dengan rapi, law enforcementnya jalan sehingga kalau kita merasa kita punya hak merasa tidak betul, kita bukan seperti sini itu istilahnya hilang motor laporan jadi hilang bebek hilang gitu. Saya lupa itu. Emang korupsi di penegakan hukum masih banyak. Itu maksudnya di sana kan kita beruntung. Justru teman-teman diaspora ini ingin sebenarnya membawa suasana itu ke tanah air. How? Kita benahi sama-sama gitu loh. Nah ini yang seperti Bang Novel bilang, kok hal-hal seperti ini, kelompok yang seperti ini mau dibubarkan. Saya balik harusnya dilindungi, dibela. Pastinya mereka tidak tahu FT itu siapa gitu. Mudah-mudahan setelah dengar Bang Novel punya gitu tuh maksudnya gitu. Dan gini Bang, tentunya saya sepandangan dengan Bang Tata tadi yang sampaikan bahwa apapun motif dari orang-orang yang menyerang tadi, saya bersepandangan bahwa paling enggak pandangan saya bahwa motif mereka pasti motif yang tidak baik.
motif yang bukan motif baik buat negeri ini. Motifnya justru sebaliknya, mau ngerusak. Saya berpandangan seperti itu. Kenapa? Karena pola-pola seperti ini justru menimbulkan konflik ya. Konflik tentunya namanya dalam dunia demokrasi itu beda pandangan biasa. Yeah. Dan semua orang punya hak untuk menyampaikan pendapatnya. Dan dalam menyampaikan pendapatnya harus dilindungi undang-undang. Apalagi dalam konteks ini yang menyampaikan orang-orang intelektual, orang-orang yang punya kapasitas, secara pengalaman, secara knowledge, orang-orang yang hebat-hebat gitu, bukan orang yang kosongan gitu, bukan orang yang nggak punya pengalaman, bukan fresh graduate pula gitu, orang yang udah hebat-hebat luar biasa. Tapi kemudian ketika dihalangi, justru dipersekusi, dilakukan kekerasan, ini sesuatu hal yang sangat buruk ya. Tentunya saya berharap semoga ini bisa diusut tuntas, para pelakunya harus diberikan sanksi yang serius gitu. Betul. Begitu juga dengan para orang seandainya ini ada aktor intelektualnya. Sebagai penutup barangkali Bang Tata ada pesan yang perlu disampaikan untuk terkait dengan proses yang sedang dilakukan atau hal lain silakan. Yang pertama tentunya kami sangat apresiasi pihak kepolisian. Kejadian Sabtu, Minggu saya baca itu mereka sudah punya tersangka. Ya. Diperiksa dari 10 terus jadi 5 terus bukan tersangka yang diperiksa gitu loh Pak. Iya. Kemudian akhirnya sementaranya jadi sudah 2 tersangkanya itu saya kira cukup tanggap dan responsif ya. Itu kita patut ajung jempol untuk itu kita harus appreciate dan give two thumb lah ya kan untuk itu. Namun tidak cukup sampai di situ. Betul. Kita harus melihat apa end resultnya, hasilnya apa. Karena seperti yang saya katakan tadi Bang Novel, ini bukan hanya soal kepentingan si A, si B. Ini kepentingan bangsa dan negara kita. Betul. FTI bicara politik kebangsaan, bukan politik si A, si B. Nah kalau ini tidak diusut, itu teman-teman akan, saya pagi tadi sebelum kesini tuh, ditelepon dari teman-teman Australia, Bang saya mesti ngomong apa, ini ada teman-teman wartawan dari Sydney, ada satu terus dari apa saya lupa majalahnya itu, nah menanyakan karena itu kan beritanya kan pasti bukan kita yang sebarin, tapi mereka juga pasti mereka pengen cari tahu ada apa sih gitu. Mereka nonton juga kan acaranya. Ada apa keributan, mereka kebetulan kenal gitu, dia mau tanya, you are Indonesia di sini apa masalahnya di sini. Saya bilang ya bicara apa adanya aja, kasih tahu apa adanya, kondisi kita seperti apa. Dan Anda kan kebetulan dia korwil kita di Australia kan, koordinator wilayah kita Australia. Saya bilang tell the truth, jangan di hiding apa-apa, kasih tahu apa yang seperti saya katakan ke Bang Novel tadi, apa itu FTA. Karena pasti ditanya apa sih FTA itu, diaspora apa, dia bergerak dalam bidang apa kan, seperti Bang Novel tanya sama saya kan. Karena mereka nggak tahu, kita tahu dan kenapa kejadian seperti itu, apakah kejadian seperti itu lumrah atau tidak. Nah itu jelaskan. Jadi saya pada kesempatan ini ingin menghimbau bahwa tolonglah ya kan, perbedaan itu selalu ada. Suka tidak suka, senang tidak senang, itu pasti ada. Tapi once kita sudah sampai pada satu titik tertentu, kalau di sana itu kalau kita melanggar lalu lintas itu Bang, kalau kita sudah lewat yang namanya zebra cross, itu kan namanya point of no return. Jadi kita jangan berhenti terus mundur, kita jalan aja terus pelan-pelan. Nah, ini kita istilahnya sudah jalan, udah nggak usah pikir mundur. Yang kedepannya apa? Pemerintahan yang baru apa yang bisa? Kalau dia tidak berfungsi seperti yang kita harapkan, ya sudah. Kan ada waktunya kita kritik lagi. Di situ kita kasih kritik lagi. Nah, mudah-mudahan waktu dikritik berjiwa besar. Mau bernegosiasi, bukan negosiasi, mau berdialog, berkomunikasi. Mau berkomunikasi sehingga terjadi apa yang namanya Bang Novel bilang tadi, demokrasi di mana setiap orang bertengkar pendapatnya, bukan bertengkar orangnya, pendapatnya yang bertengkar, sehingga akan dihasilkan suatu formulasi bagaimana kita memajukan negara kita. Katanya Indonesia Emas 2045. Itu berapa? 20 tahun lagi. Ya kan? Itu nggak bisa dicapai kalau begini terus nih. Betul. Nah ini cuma concern kami dari Forum Tanah Air yang sebagian besarnya adalah diaspora dan juga aktivis-aktivis Forum Tanah Air di Tanah Air. Saya juga kesempatan ini saya tahu banyak teman-teman
Forum Tanah Air yang menonton Bang Novel punya kesempatan, saya katakan juga pada teman-teman dan aktivis-aktivis yang lain, cool down, jangan terpancing, jangan terprovokasi, karena kita bukan soal kalah menang. Kamu giniin saya harus giniin kamu. Kita bicara soal what we can do for our country. Gitu Bang. Terima kasih Bang Hatta, ini menarik sekali, dan tentunya sekali lagi saya tentunya menghimbau juga agar proses terkait dengan orang-orang yang berbuat kriminal tadi itu harus diproses secara tuntas, termasuk aktor intelektual. Semoga dengan dilakukan tindakan itu maka semakin banyak orang yang mau merasa memiliki negeri ini, mau memikirkan, mau mendiskusikan, yang itu semua justru malah kekayaan bagi negeri ini. Kalau semua orang hanya diam dan kemudian tidak peduli dengan negerinya, maka itu justru kerugian. Dan tentunya kita semua harus melihat bahwa setiap kritik itu adalah suatu suplemen lah gitu. Suatu hal yang baik. Vitamin ya. Vitamin. Bukan berarti suatu hal yang merusak atau ditakuti. Tapi kritik adalah bentuk kepedulian dan rasa memiliki. Terima kasih Bang Hatta. Semoga terus bersemangat, dan saya kira, saya yakin ini masalah yang tidak akan menyurutkan kita untuk terus berjuang atau merasa memiliki negeri ini untuk terus mau berbuat kebaikan. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for having me. Terima kasih Bang Hatta.